Halo guys, di sini kami akan membahas tentang PPh Badan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nando. Saya Yuliana Novimira. Saya Maria Sulasti Bahagia. Menurut teman-teman, apa sih pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau badan. Sedangkan pengertian wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Terus, bagaimana peraturan pajak penghasilan badan? Ada beberapa peraturan mengenai pajak badan, antara lain, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki bruto yang berbeda. Sebelum mulai pada cara menghitung PPh Badan, kita harus mengetahui mekanisme perhitungan PPh Badan ini. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang pertama. Penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh Badan, kita harus mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Kita harus mengetahui nominalnya. Begini cara kurang penghasilan neto fiskal dengan kompensasi fiskal, di mana penghasilan neto fiskal mempengaruhi hasil neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan. Setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan pajak, sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan atau penggunaan badan apabila menggunakan pembukuan. Kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Perhitungan PPh tertentu. Untuk mendapatkan nominal ini, kita harus menggali penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Beserta tarif ini berlaku sejak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki setidaknya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tarif yang digunakan 5% lebih rendah dari normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung PPh-nya itu sebagai berikut. Contoh soalnya, PT Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2M, maka tarif PPh Badan yang harus dibayarkan adalah 25%. Untuk cara penyelesaiannya yaitu 2M tadi dikalikan dengan 25% dan hasilnya 500 juta. Dari contoh ini hanyalah berlaku untuk pajak yang tidak final. Berapa sih tarif PPh badan? Pada tahun 2009, besarnya tarif PPh adalah 28% dan turun menjadi 25% pada tahun 2010. Setelah itu, terjadi lagi penurunan menjadi 22% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Terbaru, kini besar tarif PPh badan sejak tahun 2022 adalah 20%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas atau TBK pun memperoleh tarif PPh 3% lebih rendah dibandingkan PPh badan umum. Sejak tahun 2023, besarnya PPh PT adalah 17%,
dengan ketentuan yang pertama, saham dikuasai oleh minimal 300 pihak. Yang kedua, tiap pihak dalam PT menguasai saham di bawah 5%. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek harus dipenuhi dalam setidaknya 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja dan siapa saja yang termasuk dalam objek dan subjek pajak tersebut? Dari pengertian subjek pajak badan atau subjek PPh badan itu sendiri adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Jenis subjek pajak badan dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama itu subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang berikut, pembukuannya diperiksa oleh sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia juga termasuk subjek pajak luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas. Yang kedua, perseroan lainnya. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Yang keempat, badan usaha milik daerah. Yang kelima, badan usaha milik desa. Yang keenam, firma. Yang ketujuh, kongsi. Yang kedelapan, koperasi. Yang kesembilan, dana pensiun. Yang kesepuluh, persekutuan. Yang ke-11, perkumpulan. Yang ke-12, yayasan. Yang ke-13, organisasi masyarakat. Yang ke-14, organisasi sosial politik. Yang ke-15, organisasi lain dengan nama dan bentuk apapun. Yang ke-16, lembaga dan bentuk badan lainnya. Yang ke-17, kontrak investasi kolektif. Dan yang ke-18, bentuk usaha tetap atau BUT. Dari pengertian BUT itu sendiri dalam hal badan usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan ini dapat berupa yaitu tempat kedudukan manajemen, yang berikut cabang perusahaan, yang berikut kantor perwakilan, yang berikut gedung kantor, yang berikut pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyeksi konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikannya dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Bagi subjek pajak dalam negeri yang menjadi objek PPh Badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 1 UU HPP meliputi yang pertama, pengganti atau imbalan berkenan dengan pekerja atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natural atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan pengharapan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham. Yang kedua, keuntungan karena penghasilan harta kepada pemegang saham. Yang ketiga, keuntungan karena likuiditasi penggabungan dan sejenisnya. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan hak. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja jaminan pengambilan utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, royalti atau imbalan atau penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih dari penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjadikan usaha atau pekerja bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syairah, imbalan bunga sesuai UU KUP, surplus Bank Indonesia,